Nah sekarang saya akan membawa Anda di ambang kematian. Wih, serem banget nih kayaknya nih. Ini adalah nama film pemirsa yang akan tayang tanggal 28 September 2023 yang tadi sudah saya singgung sedikit di awal. Dan sekarang di samping saya sudah ada cast-nya atau pemainnya. Dia ini sebenarnya berperan sebagai apa sih? Ada Rifnu Wikana. Halo Mas Rifnu. Halo Jason. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Nggak di ambang kematian kan? Oh enggak dong. Serem banget pembahasannya, seserem filmnya nih. Nah, coba saya mau tanya ke Mas Rifnu. Mas Rifnu, di sini berperan sebagai Bapak ya kalau nggak salah ya? Suyatmo. Nah, jadi ini Bapak. bisa diceritakan peran Bapak di film ini nih seperti apa sih, Mas Rifnu? Bapak ya, dia ini seorang pedagang yang punya keluarga, 2 orang anak, istri, kehidupannya itu bahagia gitu. Dan tujuannya itu cuma mau membahagiakan anak dan istrinya, cuma dengan cara yang pada akhirnya salah. Awalnya dia rasa benar gitu. Dia rasa nggak ada masalah dengan cara yang dia lakukan, tapi ternyata akhirnya malah merongrong dan menjadi efek yang nggak baik. Ada efek nggak baik dari cara yang salah tadi ya. Nah ini nih yang bikin penasaran, kira-kira cara yang salahnya tuh apa sih sebenarnya? Tapi sebelum kita lebih dalam ini membahas cara yang salah di film Di Ambang Kematian ini, Anda nggak salah kalau menyimak informasi yang berikut ini. Kita kembali berbincang bersama Mas Rifnu, cast dari film Di Ambang Kematian. Mas tadi sempat menyinggung sedikit. Ini kan ceritanya karena ada suatu cara yang salah menyebabkan ini ada sejumlah dampak yang dirasakan sama keluarga dari Bapak, pemeran Bapak. Nah, cara yang salah ini kan yang saya baca adalah pesugihan. Ya. Nah, pesugihan ini ketika Mas Rifnu riset, itu caranya gimana Mas? Apakah cari tahu orang-orang yang pernah mengalami pesugihan atau gimana? Dan sesusah apa? Ini kan challenging banget, Mas. Ya, kalau kita lihat ya secara kultur ya, Indonesia itu kan memang ada kepercayaan bahwa pesugihan itu sudah bukan lagi sesuatu yang asing di negara kita gitu. Itu udah jadi pembahasan dan pembicaraan yang umum banget di masyarakat. Nah, di sini itu ada pesugihan bubrah namanya, yang emang ini baru kali ini aku dengar bubrah ini apaan ya. Dia akan mendapatkan keberuntungan, tapi dia nggak boleh bersihin rumahnya. Oke. Jadi rumahnya itu harus kotor terus gitu. Nah, kalau dia bersihkan rumahnya, perjanjian dia dengan alam gaib itu akan bersinggungan dan itu akan jadi efek yang nggak baik buat dia gitu. Jadi lu nggak boleh bersih gitu. Akhirnya jadi efek yang nggak baik buat aku dan wah, ini jangan kita spoilerin karena benar-benar bikin kita diambang ketakutan banget nih. Iya. Nah, tapi Mas Rifnu, nanti kita juga akan menghadirkan cast-cast lainnya. Dan kita juga akan ngobrol lagi sama Mas Rifnu nanti di akhir segmen. Tapi boleh dong ajak untuk pemirsa Showbiz supaya tetap stay di sini, Mas Rifnu. Tetap di sini pemirsa Showbiz karena akan ada cast berikutnya. Kalau tadi sudah ada Bapak Suyatmo, sekarang saya hadirkan ibunya alias istrinya. Halo, Mbak Gina Riosi. Halo. Kabar baik, Mbak? Alhamdulillah kabar baik. Kamu apa kabar? Aku kabar baik dan semoga nggak diambang kematian. Aduh, dengernya aja udah serem. Gimana nonton filmnya ya? Ini cuma film. Ini cuma film. Ini yang mengalami diambang kematian adalah Ibu Suyatmonya ya. Betul. Secara karakter, Mbak, susah nggak sih untuk memerankan ibu? Iya. Susah karena setiap scene-nya walaupun boleh dibilang aku nggak terlalu banyak, tapi setiap scene-nya itu berat untuk seorang ibu ini. Setiap scene-nya tuh naik gitu. Terus nggak ada scene-nya tuh yang flat aja tuh nggak ada. Santai gitu nggak ada ya? Iya, itu challenge-nya. Contoh deh Mbak, satu aja scene apa yang benar-benar berat yang bikin Mbak Kinar tuh harus effort banget untuk memerankan? Aku ingat hari pertama, itu satu hari itu kita cuma setelah aku kayak, ini udah berapa jam? Gila lama banget. Itu baru menggarap satu scene. Satu scene aja karena itu ada interaksi sama anakku, terus aku ada efek, terus ada nangis, ada pokoknya itu satu harian terus berdarah-darah. Itu berat banget sih, dan walaupun seperti aku bilang tadi setiap scene itu berat, tapi karena itu hari pertama, terus yang langsung berbekas banget gitu ya, kayaknya hari pertama ini udah mau malam baru satu scene ya dek gitu. Iya. Karena effort yang dikeluarkan besar ya Mbak. Besar banget ya. Jadi setiap scene itu pasti capek dari mental, dari fisik juga.
Aduh, mentalnya aja yang memerankan aja capek. Kita nanti nontonnya gimana yang melihat adegan ibu di film itu ya. Tapi informasi yang berikutnya tidak menyeramkan. Kita chill dulu sejenak Mbak Kinar. Masih di Showbiz nih pemirsa, kalau tadi sudah dibuka dengan Wafda Saifan. Bukan host Showbiz ya, masih saya. Takut habis ini jobnya diambil. Halo Wafda. Tapi udah pantas belum jadi host? Udah pantas banget. Oh, Ayo apa rasa kabar? terintimidasi. Apa kabar Wafda? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sebaik tadi mempresenting Showbiz dengan karismanya. Yoi, keren banget. Asal jangan habis ini ngambil lahan presenter. Enggak dong. Bercanda. Tadi kita udah sempat ngobrol di off camera kan. Mau ngambil presenting ya? Respect. Enggak dong, jangan. Susah banget loh jadi host tuh. Susah, tapi saya juga merasa kayaknya kalau main film itu susah. Apalagi peran yang diperankan oleh Wafda ini sebagai Yoga di film Di Ambang Kematian. Sesusah apa ini perannya nih Yoga ini? Jadi sebenarnya aku yoga dewasa atau Mas Yoga. Bebannya adalah kita nggak ada yang pernah ngerasain mati kan. Nah, udah mau mati rasanya kayak apa juga kita nggak tahu kan. Ya. Itu beban terbesarku. Gitu sebenarnya. Kalau ngomongin soal adegan-adegannya, scene apa kalau buat Yoga yang benar-benar memorable sampai sekarang? Adegan aku di sling, itu kepala di bawah, bentur-benturin gitu. Oke. Oh itu gila sih. Tapi nggak beneran kan? Enggak beneran, tapi kan aku di sling beneran. Tapi harus kepala tetap di bawah. Dibalik ya, upside down gitu ya. Iya, itu Iya. kayak, ya itu aku nggak dapet di film drama kan. Betul. Gitu-gitu loh, pengalaman-pengalaman itu yang buat aku kaya banget sih di film-film Film horor ya, horor terutama ini, di gitu. film Di Ambang Kematian. Di Ambang Kematian. Bener-bener dibikin seolah-olah di ambang kematian ya Iya. untuk si Yoganya ini ya. Iya. Tapi nanti yang saya mau tanyakan lagi nih ke Wafda, ke Mbak Kinar dan juga Mas Rifnu. Nanti kita kumpulin semua di sini pemirsa Showbiz. Wah, Kita seru mau ya. tanya nih pendapat mereka soal pesugihan dan apa sebenarnya yang ada di benak mereka ketika ditawarin nih ada film pesugihan. Jangan kemana-mana, tetap di Showbiz. Kembali di Showbiz pemirsa, dan segmen ini ngeri-ngeri sedap karena semua cast dari Di Ambang Kematian ini berkumpul Ngeri semua. sedap. Ada Mas Rifnu, ada Mbak Kinar Yosi, dan juga ada Wafdan. Aduh, teman-teman, tadi kita sudah interview satu-satu, sekarang kita mau sendiri-sendiri. Tapi saya mau tanya nih, untuk semua pertanyaan sebenarnya sama. Apa sih yang terlintas di pikiran Mas Rifnu, Mbak Kinar, sama Wafdan ketika mendengar kata pesugihan? Mas Rifnu, silakan. Kambing. Hah? Kambing? Kok kambing? Kenapa? Iya karena emang setelah mendapatkan skrip ini makanya kita cari tahu apa sih pesugihan bubrah itu gitu. Apa sih sesajennya apa gitu. Kalau di sini kan kambing gitu. Jadi terlintas kambing. Kambing begitu ya. Nah, kalau Mbak Kinar apa nih pesugihan? Aku pesugihan sih mungkin di otak aku langsung mikirnya serem kali ya. Iya, jadi kalau bisa ya stay away from the pesugihan gitu. Takut sih. Kambing, seram. Kalau Wafdan apa? Pesugihan, jauhin deh. Udah itu aja yang terlintas di kepala. Jauhin deh. Ini norma agama sangat ditepati sekali ya sama Mas Wafdan ya. Enggak, karena kita tahu kalau Iya. lu terlibat sama itu akan gimana gitu. Gimana jadinya. Betul, exactly. Sebenarnya Poinnya adalah itu. kita harus jauhin karena ada dampaknya tadi ya. Ya, betul. Tapi kita mau tanya nih, proses di balik syutingnya ini sendiri menarik karena ini syutingnya di luar kota, bukan di Jakarta. Yes. Di mana ini lokasinya? Siapa yang mau jelasin kira-kira? Mas Rifnu? Tegal. Di Tegal. Lah iya. Di Tegal tuh di mananya? Di backgroundnya di mana? Di Jadi rumah? di situ ada pabrik gula. Pabrik gula itu kan di Jawa Tengah itu ada beberapa titik. Ada di Tegal, ada di Jogja, ada satu lagi pokoknya ada di dekat-dekat situ juga lah. Jadi kan masing-masing pabrik itu ada rumah dinas gitu. Oke. Rumah dinasnya itu rumah-rumah bangunan Belanda zaman Tua, dulu, ya. tua banget gitu. Makanya di situ juga kita sempat kedatangan tamu, ada 2 ular kobra di situ. Wow. Iya. Iya. Ada 2 ular kobra. Semuanya nih nemuin Enggak. pada saat No, itu. actually it's Aku belum datang ya? cerita lucu. Jadi tuh dia pas baru pertama kali datang dia ngobrol sama warga kan. Terus warga itu bilang, iya di situ ada 2 ular kobra yang keluar dan itu keluarnya dari toilet.
Dia udah tahu dari awal, tapi dia diem aja. Nggak Di ngasih tahu. situ tempat kita tidur, tempat kita ke kamar mandi. Saya baru tahu tadi di situ. Oke. Jadi merinding. Sudah sangat super late information iya. itu Karena kayaknya ya. memang sengaja, ini cerita lucunya jadinya. Emang sengaja dia nggak mau kasih tahu. Karena kalau dikasih tahu pasti nggak ada yang mau di ruangan itu. Karena Iya. ruangan itu tuh enak banget, dingin. Terus pokoknya kursi banyak, sofa, Nyaman semua lah. tidur di situ. Buka puasa bersama Di di situ, situ. semuanya Sementara di itu situ. keluar 2 itu dari kamar mandi. Tapi nggak ada yang pada saat lagi rame nggak muncul kan sih, dia kan? Nggak Ya. muncul sih. Oke, itu bisa jadi kelar syuting tuh kayak kalau ada dua itu ya. Takut ya, Iya, ini iya, terima iya. kasih ya sudah tidak memberitahu kita. Dan proses syutingnya udah kelar juga by the Tapi kan way. jadinya on time, kita syuting on time. Kalau enggak kan nanti pindah tempat lagi. Iya, Mungkin dia bersemayam dulu karena tahu Iya. oh ini ada manusia lagi syuting gitu ya. Tapi nih pasti kalau ngomongin soal film horor, pertanyaan commonnya adalah ada nggak sih pengalaman-pengalaman mistis atau semuanya going well aja pada saat proses syuting? Mas Rifnu ada nggak nemu-nemu hal-hal yang bikin bulu kuduk berdiri gitu? Apa nggak? Hantunya di penjara. Nah, maksudnya gimana Mas Rifnu? Kan lagi puasa. Lagi puasa. Oh iya, jadi aman ya. Kita kan lagi puasa, apalagi kerja saat puasa itu enak banget dibandingkan kalau yang nggak puasa siang-siang itu kan bawaannya lapar mulu gitu dan itu aduh dan kelihatan lah orang-orang yang sensitif gitu. Iya, iya. Puasa itu enak banget gitu dan tiba-tiba kan pantang nyender dikit tidur. Iya. Tiba-tiba adegan depresi yang kehilangan anak sebangun itu udah bener-bener depresi banget. Lapar apa. Oke. Jadi, Sayu mata itu iya. dapat banget tuh Mas Rifnu ya. Karakternya Tolong dapet banget. seperti ya. Setelah syuting sayu-sayu, bang, ditransfer kan enak. Nah iya. Lebaran. Jadi nggak ada yang bikin bulu kuduk berdiri Nggak sebenarnya. ada. Ada satu adegan kita bang, waktu Apa tuh? malam aku, Taskia sama Bang Wika yang kita mau kubur Oh iya. kepala Kambing. orang itu. Kenapa? Jadi kambingnya itu ngedip, Oh my God, yang benar. sumpah. Iya. Tapi udah Aku yang kepala lihat doang? itu, udah tinggal kepala. Dan dia kan udah berhari-hari itu di ininya kan. Itu Kedipnya, pas lagi tunggu, adegan. kedipnya mungkin satu suka kali berarti. Centil dong. Kambing juga mau gitu ya. Itu kedipnya pada saat memang pas lagi adegan kamera on atau pas lagi sebelumnya? Bukan, Gimana? sebelum. Jadi udah mau action, Heeh. aku kaget gitu. Terus Taskia nanya, kenapa mas? Sumpah ngedip. Ingat gak abang? Iya. Oh. Nah, Itu di satu tempat aja itu, sih. di tempat itu ada musola di pojok gitu. Kata yang punya rumah, pokoknya untuk area situ jangan sampai keluar kata-kata Kasar. kasar gitu. Oh, Oke. Oke. Jadi harus jaga perilaku, jaga habit banget di sana ya Mas ya. Iya karena hawanya aja ya. Emang di, iya. di pojok itu buset. Iya. Itu masih di rumah itu bukan sih? Pohon tinggi Oke. gitu. Wah nggak, lokasinya gitu sih. Makanya itu jadi harus dibatasi ya, harus berperilaku baik. Oke, pemirsa, sebelum kita lanjut lagi berbincang soal apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan karena tidak hanya sekedar nakut-nakutin nih filmnya. Nah, kita akan ada informasi dulu. Iya, pemirsa Showbiz, tentu film Di Ambang Kematian ini tidak hanya ingin nakut-nakutin Anda para pemirsa, tapi juga sebenarnya ada pesan, ada filosofis tersendiri yang ingin disampaikan ke kita masyarakat. Saya mau tanya nih ke masing-masing cast, sebenarnya pesan apa sih Mas Rifnu yang ingin disampaikan lewat film ini? Apa ya? Jadi untuk menerjemahkan cinta dalam keluarga itu tidak semata-mata dinilai dengan uang gitu. Uang hanya bentuk keegoisan seseorang, yaitu ayah gitu. Untuk memberitahu bahwa dia itu menyayangi keluarganya gitu. Akhirnya dengan cara apapun dia melakukan, yang penting mendapatkan uang. Tanpa sepengetahuan anak-anaknya dengan cara apa gitu. Akhirnya niatnya untuk membahagiakan ternyata menjadi ancaman. Dan itu bagi anaknya adalah hukuman perilaku terbejat yang dia rasakan selama hidupnya dari orang tuanya juga gitu. Jadi aku rasa sih pesan moralnya yang paling penting itu intinya ketika kamu mau membahagiakan orang-orang terdekatmu, anak istrimu, maka kerjalah dengan cara yang jujur. Kerja dengan cara halal, jangan Dengan cara halal. pilih cara yang salah tadi ya kalau Iya. Mas Rifnu singgung di awal. Kalau dari Mbak Kinar apa nih pesannya? Iya, jauhi pesugihan karena apapun itu bentuknya pasti ujung-ujungnya tidak akan membuat kamu happy ending.
Pasti ada konsekuensinya gitu, Iya, karena iya, iya. memang harus sukses itu nggak mudah, ya harus kerja keras. Harus kerja keras, there must be consequences di balik pesugihan Ya ting tadi jangan itu ya. jangan mau apa yang gampangnya aja gitu, karena nanti yang gampangnya aja ujung-ujungnya pasti berantakan. Tuh kan sebenarnya relate ya dengan kehidupan manusia sehari-hari ya Mbak Kinar ya. Iya. Kalau Wafdan sendiri ada pandangan Sebenarnya spesifik? bukan hanya pesugihan sih, artinya jangan serakah itu aja. Iya. Dalam hal apapun, korupsi misalnya, itu juga menyengsarakan. Ada efek di balik itu. Sebenarnya kan itu nggak mesti hanya kita deal sama pesugihan ini gitu. Oke, ya jadi Itu sih. banyak pesan-pesan moral juga Yap. sebenarnya yang terkandung dan dibalut dalam nuansa horor ini ya. Tapi berbicara soal serakah, pastinya film ini ingin serakah merebut sebanyak-banyaknya penonton, ya kan? Kalau itu Iya nggak dong. apa-apa. Pasti kalau itu nggak apa-apa ya. Itu harapannya dong masing-masing dari Wafdan kira-kira untuk menonton film ini. Ya mudah-mudahan dapat experience yang lain lagi di film ini. Mudah-mudahan penontonnya banyak, disenangi, sesuai dengan imajinasi pembaca juga. Ya, ya, Gitu ya. sih. Trendnya aja viral, semoga filmnya juga viral ya. Amin. Amin. Nah, kalau Amin, dari Mbak amin. Kinar gimana nih harapannya Iya, untuk film sama ini? mudah-mudahan filmnya banyak yang nonton, terus banyak yang apa ya ada koneksi dengan filmnya, terus siapa tahu yang memang udah pesugihan terus jadi stop atau nggak jadi atau gimana. Atau milih yang lain. Jangan, Oh, jangan ya, dong. jangan ya. Stop pesugihan. Stop ya, stop. Pokoknya intinya filmnya mudah-mudahan sukses. Sukses. Amin, Aja, amin, Amin. Iya. Kalau Mas Rifnu? Kalau filmnya itu tentang pesugihan, kami nggak mungkin melakukan pesugihan supaya penonton datang ya. Karena kami yakin bahwa bahwa penonton pasti datang untuk melihat pesugihan karena itu tidak baik. Atau mungkin mau mencoba ya silahkan aja. Artinya Deg-degan. film ini banyak pesan yang bisa diambil dari film ini. Wah, yeay, luar biasa. Makasih Mas Rifnu. Thank you. Makasih Kinari Makasih, Iya. makasih, Makasih, makasih Wafda. semuanya. Thank you Makasih. semuanya telah bergabung Thank you, bersama Jason. kami. Dan pemirsa Showbiz, mengakhiri Showbiz kali ini kita ada informasi dari Mahaba Festival 2023 yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dan ini menghadirkan penyanyi religi kenamaan Mesut Curtis. Seperti apa kemeriahannya? Kita simak informasi ini. Dan ini juga sekaligus menjadi penutup Showbiz kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Tapi kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa nanti malam saksikan Q&A. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.